Selamat pagi saudara-saudaraku. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, biji kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penyabitan. Kita bawa berkas dengan berkira, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di pagi ini kami berterima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang Tuhan karuniakan menjadi lagi bagian kami. Rindulah kami untuk belajar firman-Mu, kiranya kami dituntun oleh kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini tanggal 28 Juli dan judul renungan pagi adalah namanya kudus dan dahsyat. Sekali lagi, namanya kudus dan dahsyat. Ayat tema, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Mazmur 111 ayat 9. Penjelasan, baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi, adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus, teladan kita, berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat. Kata pemazmur memaklumkan, malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutup wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaiknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Mari kita menyembah Tuhan dengan berdoa dan ingat bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang kudus dan dahsyat. Ketika kita menyampaikan permohonan kita dalam doa, maka kita akan memuliakan namanya yang kudus dan dahsyat. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan lagi firman-Mu pada pagi ini. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, karena nama Tuhan adalah nama yang kudus dan dahsyat. Sekaligus juga berkuasa dengan dahsyat untuk menjawab setiap doa dan permohonan kami. Semua umat Tuhan yang beribadah pada pagi ini diberkati, yang sakit disembuhkan, yang mengalami peristiwa duka mereka akan dihiburkan, yang berulang tahun mereka akan bersuka dengan panjang umur yang Tuhan berikan. Dan biar kiranya semua pekerjaan dan aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sebagai orang tua diberkati, anak-anak diberkati, saudara bersaudari diberkati di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.